tiba-tiba saya melihat semuanya di Parangtritis itu nyala semua gitu ya. Jadi di pinggiran bekas air yang ngalir ke tengah itu, yang masih basah itu ternyata di situ banyak sekali ya sebesar kelereng lah, sebesar kelereng, bentuknya ya bulat, ya ada yang kotak gitu, ada yang bulat gitu, tapi semuanya bercahaya gitu. Saya melihat di sepanjang pantai Parangtritis itu bercahaya, yo sebesar biji kelereng itu banyak sekali di situ bercahaya semua gitu. Bercahayanya yo ada yang kuning, ada yang merah, ada yang biru gitu. Saya terpaku saat itu. Saya ngomong tanpa sadar gitu, apaan ini Ruth gitu. Rudy ketawa. Ya itulah mustika, yaitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Halo sahabat, bertemu kembali bersama saya di Om Eri, obrolan misteri, yaitu sebuah channel yang bercerita tentang kisah misteri di lingkungan kita. Terima kasih buat sahabat yang sudah subscribe, dan bagi yang baru bergabung silahkan subscribe, tekan tombol loncengnya, dan jangan lupa untuk follow IG saya di om_eri88. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah saya waktu di Jogja. Sebenarnya masih bersangkutan dengan berhubungan dengan kemarin, yaitu tentang pesugihan tanpa tumbal Billy Rizky. Cuman ini kelanjutannya kayak gitu ya. Pada cerita kali ini saya akan menceritakan sebuah penarikan benda pusaka atau mustika di Parangtritis. Saat itu kejadiannya di Parangtritis, dan yang menarik ya teman saya, bukan saya gitu ya. Singkat cerita, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Cerita diawali pada saat sekitar jam 12 siang lah, di posisi di kantor di Yogyakarta. Saya kerja di sebuah perusahaan. Saya duduk tersendiri gitu, saya duduk sendiri sambil ngerokok. Tiba-tiba teman saya datang, dia menepuk pundak saya dari belakang. Bro, ngelamun aja gitu, ngapain gitu. Saya agak kaget gitu melihat teman saya tiba-tiba datang, teman sekantor gitu ya. Terus saya ngomong, biasalah ya, namanya orang hidup lah, banyak pikiran gitu. Emang pikiran apa gitu teman? Terus dia menanyakan kembali, biasalah saya kan kalau malam jualan gitu ya, tapi kok aku rasa kayaknya kok banyak yang jahil gitu ya. Singkat cerita saya curhat panjang lebar, tapi ya langsung ke intinya aja biar lebih cepat gitu ya. Oh, kamu emang jualan di mana? Kata teman saya jualan di daerah Babarsari. Wah, Babarsari ya rame ya. Kalau di Jogja itu Babarsari tempat yang rame karena banyak kos-kosan, banyak mahasiswa di situ gitu. Di situ ada beberapa perkuliahan di situlah. Iya, emang di sana rame lah gitu. Cuman yo gitulah, banyak sekali tetangga-tetangga yang jualan itu yang kayaknya nggak suka karena saya baru jualan tapi udah ya lumayan rame lah gitu. Padahal saya juga nggak pernah jahil sama mereka gitu. Terus teman saya tersenyum dan dia ngomong, yo yang namanya dunia dagang ya kayak gitu pastinya. Nggak mungkin lah kalau dunia dagang itu kosongan, yo susah gitu, karena dia kan asli Jogja gitu ya. Klinik sangat kental sekali lah kalau di daerah Jogja gitu. Singkat cerita, terus teman saya nawarin, gini aja bro, saya punya teman orang Wonosari, dia itu yo bisa lah, pinter gitu. Siapa tahu kamu ketemu teman saya aja, siapa tahu nanti dia bisa membantu gitu. Dia pinter kok kalau ya mengurusi yang hal-hal yang kayak gitu gitu. Bahkan dia pinter narik pusaka, bahkan dia yang namanya pusaka aja datang sendiri gitu. Terus saya bertanya, terus maksudnya gimana ini gitu. Terus teman saya ngomong, yo barangkali aja kamu berminat ketemu sama teman terus minta tolong sama dia gitu. Terus saya berpikir, ya ada bagusnya juga ya gitu ya. Terus saya ngomong, iya boleh lah gitu. Terus gimana caranya gitu. Oh gini aja lah, setiap malam Jumat Kliwon teman saya itu kan pasti ritual gitu ya.
Jadi kalau misalnya kamu mau malam Jumat besok, kebetulan malam Jumat besok adalah malam Jumat Kliwon, kita ketemuan aja sama teman saya gitu. Terus saya berpikir, mau ngapain ya gitu. Terus saya menanyakan ke teman saya itu, ya namanya Rudi lah gitu ya. Mau ngapain Rud gitu. Biasanya sih kalau dia ritual ya sok narik-narik benda pusaka gitu. Siapa tahu nanti kamu berjodoh, cocok dan dikasih sama dia, ditarikin benda pusaka. Terus saya berpikir, kalau benda pusaka kan memang saya nggak suka gitu ya, saya nggak pernah pegang dan nggak pernah apa, tapi pada saat itu saya berpikir dalam hati, wah jangan-jangan bohong atau gimana, karena saya memang belum pernah gitu ya. Saya berpikir coba-coba siapa tahu memang itu ada apa benar atau enggak penarikan benda pusaka, karena saya belum pernah tahu cara menariknya seperti apa, jadi intinya saya penasaran. Singkat cerita saya mengiyakan, iya oke lah, gimana kalau misalnya Jumat besok kita ketemuan, siap, tapi syaratnya satu bro gitu. Si Rudi ngomong ke saya, syaratnya apa, kamu mau nggak kalau puasa 3 hari dari Rabu, Kamis, maaf Selasa, Rabu sama Kamis, nanti malam Jumatnya itu kita narik di sana gitu. Singkat cerita, ya udahlah, nggak apa-apa lah. Saya siap lah, toh puasa juga buat sendiri. Singkat cerita, kesepakatan malam Jumat itu kita akhirnya bertemu sama Rudi tersebut di rumah temannya Rudi di daerah Jogja, tapi ya udah masuk Bantul gitu, sekitar habis Isya lah, jam setengah 8-an. Kita udah janjian kalau habis Isya kita ketemuan di situ. Tanpa pikir panjang, malam itu saya berangkat setelah saya melakukan puasa dari Selasa, Rabu sampai Kamis gitu, berarti pas habis buka Isyanya saya berangkat menemui Rudi. Jam setengah 8 saya ketemu sama Rudi di tempat temennya Rudi, dan Rudi ngomong, baru aja datang dia udah ngomong, aduh kayaknya temen nggak bisa deh, gimana ini gitu. Wah, saya sempat kaget, waduh gimana itu, tapi ya saya pikir ya udahlah nggak apa-apa, orang saya puasa juga buat diri saya sendiri, saya bilang gitu ke Rudi. Ya udahlah, baguslah, nanti jam 11 coba, kalau jam 11 saya kabarin lagi, siapa tahu teman bisa. Akhirnya sampai jam 10 kita duduklah sambil ngopi di rumah teman. Akhirnya sekitar jam 10 Rudi ngomong, waduh kayaknya nggak bisa deh, tapi udah gini aja deh, kamu beli kembang sama dupa aja gitu. Akhirnya Rudi ngasih duit ke saya, udahlah Rud, ini kan buat kepentingan saya, ngapain kamu kasih duit, kalau kamu nggak mau uang ini ya udah mending nggak jadi aja. Akhirnya singkat cerita ya udah saya beli pakai uangnya Rudi, dan sekitar jam setengah 11 lah saya sudah selesai beli uber rampe untuk ritual gitu ya, untuk menarikan ya kembang 7 rupa sama dupanya gitu. Sampai akhirnya jam 11 Rudi ngabari, aduh gini aja lah, udahlah, teman saya belum konfirmasi sampai saat ini, tapi ya udahlah kita berangkat aja, siapa tahu nanti kita bisa ketemu di sana. Akhirnya singkat cerita kita berangkat, tapi sebelum berangkat saya sempat nanyain ke Rudi, kita mau berangkat kemana Rud gitu. Udah kita ke Parangtritis aja gitu, karena kalau Parangtritis kan yo tempatnya lumayan rame lah kalau malam Jumat Kliwon, jadi enggak itu, dan janjiannya udah di sana, kata Rudi seperti itu. Terus kita berangkat, udah di pas kita berangkat perjalanan masih biasa karena dari Bantul ke Parangtritis sudah nggak jauh gitu, tapi ada keanehan yang terjadi saat itu. Tiba-tiba di ya sekitar 5 kilo lah, 5 kilo mau masuk itu gerbang Parangtritis, kan ada loket itu, kalau di Parangtritis loket masuknya itu tiba-tiba hujan deras sekali, tiba-tiba yo nggak tahu dari mana, tiba-tiba hujan sangat deras, padahal pada saat itu bintangnya itu kelihatan sangat banyak gitu. Saya sempat, loh kok hujan ya Ruth ya gitu. Dia cuman tersenyum, yo biasalah kalau mau narik barang yo biasanya panjang seperti ini gitu, tapi nanti di sana aja nggak hujan kok, di Parangtritis jamin nggak hujan, lihat aja bintangnya kan banyak sekali di atas. Oh iya ya, saya berpikir seperti itu sambil ya udah ngelanjutin aja gitu, nggak usah berhenti gitu, biar basah nggak apa-apa, nggak usah berhenti. Tapi ternyata setelah sekitar 5 kilo kita mau pas di depan pintu gerbang masuk loket Parangtritisnya, hujan itu ya memang tidak ada sama sekali di situ, ya berhenti gitu kayak yang itu gitu. Saya berpikir kok bisa seperti itu ya, padahal bintangnya itu
banyak sekali kok, hujannya deras banget, kita sampai basah kuyup gitu. Akhirnya kita melanjutkan sampai Parangtritis. Sampai Parangtritis, Rudi duduk ngerokok dan agak termenung lah gitu. Saya berpikir wah mungkin temannya nggak datang, dia merasa nggak enak gitu sama saya. Karena apa? Karena dia sudah janji mau mempertemukan saya sama teman, tapi ternyata temannya nggak datang. Setelah ada 15 menit lah kita duduk di pinggir pantai. Kalau di Parangtritis kan itu banyak gubuk-gubuk gitu ya di pinggir pantai gitu. Rudi ngomong sama saya, kebetulan kita akan berangkat bertiga gitu ya. Rudi ngomong sama saya, gini ya, tapi sebelumnya kamu harus janji dulu untuk jaga rahasia gitu. Rudi ngomong seperti itu ke saya. Gimana Rud itu? Ya sebenarnya saya bohong sama kamu, sebenarnya nggak ada teman, sebenarnya yang mau narik aku gitu. Rudi bilang seperti itu. Saya kaget loh, kayaknya Rudi kan orangnya biasa gitu, nggak pinter, tapi ternyata di balik itu kok dia ngomong seperti itu. Saya berpikir apa dia bohong apa gimana, tapi ya udahlah, udah sampai situ. Akhirnya saya ikuti aja lah gitu. Saya ngomong iyalah, oke, saya janji gitu. Punya satu, saya pesan ke kamu teman-teman sekantor, jangan ada yang tahu kalau saya bisa gitu. Rudi cuma pesan seperti itu, saya mengiyakan. Singkat cerita, akhirnya kita yaudah ayo kita ke pinggir pantai gitu. Rudi bilang seperti itu. Kita berjalan ke pinggir pantai karena jaraknya udah deket gitu. Kita ke bibir pantainya lah ya, ke ombak-ombak yang di pantai itu. Di situ Rudi menghentikan saya gitu, berhenti di sini gitu. Terus saya diem aja lah, saya nurut aja orang. Saya juga baru pernah ngikut yang tirakatan kayak gitu, baru pernah yang ikut ritual kayak gitu, apalagi katanya mau narik pusaka gitu ya. Saya blank sama sekali, nggak paham lah ya. Intinya saya ngikut aja gitu. Setelah menghentikan saya, Rudi terus ngomong ke saya kalau kamu kan sudah puasa kemarin 3 hari ya. Iya, kenapa memang? Gitu jawab saya. Rudi ngomong lagi kalau misalnya energi puasa 3 hari kamu itu saya gunakan untuk narik dan untuk membuka mata batin kamu ikhlas nggak? Gitu Rudi ngomong seperti itu ke saya. Terus saya langsung menjawab tanpa pikir panjang, yo silahkan aja gitu, setidaknya niatnya memang kan dari kamu, saya puasa untuk kesini, untuk ritual gitu. Ya udah, kalau kamu memang ikhlas, kamu pejamkan mata saat ini gitu. Rudi bilang gitu ke saya tanpa basa-basi pikir panjang, ya saya langsung memejamkan mata. Saya nggak tahu apa yang terjadi sama Rudi karena saya memejamkan mata, tapi tiba-tiba dia itu mengusap muka saya dan dia memegang kedua mata saya lagi gitu. Terus dia ada 5 menit lah terus ngomong, udah buka mata kamu. Terus saya begitu buka mata, yang terjadi itu memang hal seumur hidup saya yang benar-benar aneh lah gitu ya. Saya baru pertama kali menyaksikan hal seperti itu. Yang saya saksikan pada saat itu adalah jadi yang namanya kalau di pantai itu kan air ombak itu kan datang gitu ya, datang terus biur ke tengah lagi, terus biur ke pantainya, terus ke tengah lagi. Nah, di saat ombak itu ke laut gitu ya, dari pantai ke laut set gitu ke tengah gitu, tiba-tiba saya melihat semuanya di Parangtritis itu nyala semua gitu ya. Jadi di pinggiran bekas air yang ngalir ke tengah itu, yang masih basah itu, ternyata di situ banyak sekali sebesar kelereng lah, sebesar kelereng, bentuknya bulat, ada yang kotak gitu, ada yang bulat gitu, tapi semuanya bercahaya gitu. Saya melihat di sepanjang pantai Parangtritis itu bercahaya, sebesar biji kelereng itu banyak sekali di situ bercahaya semua gitu. Bercahayanya ada yang kuning, ada yang merah, ada yang biru gitu. Saya terpaku saat itu. Saya ngomong tanpa sadar gitu, apaan ini Rud gitu. Rudi ketawa. Ya itulah mustika, yaitulah barang yang ada di Parangtritis ini gitu. Tapi kamu nggak usah ambil karena kamu nggak tahu mana yang cocok sama kamu, mana yang bagus buat kamu, atau mana yang tidak bagus buat kamu. Intinya nanti saya ambilin saja. Dan kayak gini juga harus permisi sama yang bau rekso di sinilah gitu.
Tapi yo saya setengah tertegun gitu ya, setengah takjub gitu, yo takjub sekali lah, karena itu pengalaman pertama dalam hidup saya yang melihat pantai Parangtritis yo menyala semua gitu. Dan saya melihat pantainya kayak yang berkabut gitu, nggak kayak kayak biasanya kalau malam kan cuman gelap gitu, tapi kayak yang berkabut gitu, kayak yang antara setengah sadar atau enggak gitu, kayak yang dalam, kayak pas kita mimpi gitu. Terus akhirnya Rudi mengajak saya ke samping kanan, agak jauh dari kerumunan gitu. Terus Rudi memerintahkan ke saya, eh, kira-kira jaraknya dari ombak itu ya sekitar 10 meteran, 10 meter. Saya suruh jongkok, kamu jongkok di sini gitu. Waktu itu saya berpikir mau ngapain ini, saya mau suruh jongkok gitu ya. Terus Rudi menyuruh saya untuk menggali tanah lah, menggali lubang gitu di pasir gitu, lubang, gali lubang di pasir itu air gitu. Yo kira-kira segini lah, satu sikut lah gitu ya, satu siku. Terus saya menggali sampai sedalam satu siku. Setelah menggali satu siku itu, Rudi ngomong, kembangnya taruh di depan gitu, kamu menghadap ke pantai gitu, dia ngomong ke saya seperti itu. Akhirnya yuk saya dongkok menghadap ke pantai, terus saya menghadap lubang yang tadi saya buat itu di depan saya persis. Kemudian di depan lubang sebelah sananya itu saya taruh kembang tujuh rupa tersebut lah. Dan dia Rudi ngasih dupa yang udah dibakar gitu ke saya, ada 3 lah kayak gini, tancepin di bunganya gitu, saya tancepin di pasir gitu, di bunga lah sebelah. Jadi dupa 3, kembang 7 rupa, terus lubang gitu. Saya nggak tahu sebenarnya waktu itu mau ngapain. Rudi di belakang saya persis lah, dia berdiri sama teman satu lagi, dia berdiri di belakang. Terus sempet saya ngelirik sih ke belakang gitu, tapi Rudi, udah kamu nggak usah ngelihat ke belakang, kamu konsentrasi aja ke depan dan kamu tungguin lubang itu gitu. Udah, setelah itu yuk saya nurut lah apa yang dikatakan Rudi gitu. Saya tetap fokus untuk ngelihat lubang itu, dan saya berpikir mau ngapain ini Rudi ya. Selang beberapa lama saya nggak tahu apa yang terjadi, apa yang dilakukan Rudi di belakang, karena saya nggak boleh melihat ke belakang. Intinya saya berpikir ini lubang, saya fokus ke lubang itu gitu. Saya cuma mendengar Rudi narik napas berapa kali gitu, kayak orang pencak silat itulah, pencak silat kayak olah pernapasan gitu. Ada beberapa kali dia narik napas panjang, dan di situ keanehan terjadi lagi. Keanehannya yo, air yang tadinya itu jaraknya sekitar 10 meter itu, pada saat Rudi itu apa, menjejakkan kakinya ke tanah, atau ngejuk lah, bahasa Jawanya ngejuk tanah itu, menjejakkan kaki gitu ya, itu tiba-tiba ombaknya besar dan anginnya besar sekali. Yang tadi ombak itu 10 meter udah berhenti di sana, tiba-tiba ombaknya besar dan kayak yang ngejar kembang sama dupa tersebut gitu ya. Akhirnya yo mau nggak mau yo saya berdiri karena ombaknya besar tuh bos. Dan ombak itu menyapu kembang 7 rupa yang ada di depan saya persis. Kan saya berdiri gitu, saya agak mundur gitu, terus celana ya sempat basah gitu karena angin sama ombaknya besar ke tengah. Terus begitu uh, ombaknya ke tengah lagi, itu ya cuman sekali itu ombak besar gitu, dan saya juga kok ombaknya besar ya gitu ya. Saya berpikir ada apa, ya udahlah saya ngikutin aja gitu. Terus setelah itu Rudi ngomong bahwa itu tadi lubang yang kamu buat diambil gitu ya, tapi kan kembangnya udah ke bawah, yang tersisa cuman 3 dupa yang ada di depan itu. Jadi yo saya inilah raba-raba, ternyata begitu saya raba-raba kok ada batu gitu ya, kayak ada batu gitu, kayak ada yo segede inilah, segede ini gitu. Saya raba-raba, saya ngomong, Ruth, kok ada batunya gitu. Dia tersenyum, ya itulah buat kamu gitu, yaitu kamu kemarin puasa 3 hari, sudah saya pakai energinya untuk narik itu gitu ya. Terus saya onsori gitu, saya terangi pakai, waktu itu pakai HP yang Nokia itulah, HP yang kecil itu, saya terangin pakai itu. Ternyata pada saat itu saya mendapatkan batu warna kuning gitu. Terus saya ngomong, kok bagus ya batunya Rud gitu, saya ngomong Rudi.
Soleman itu kata Rudi gitu, karena dia memang paham lah kalau sama benda-benda seperti itu, nama-namanya dan lain sebagainya gitu. Tapi saya sempat berpikir saat itu, kok bisa seperti itu yo, datangnya dari mana gitu ya. Terus saya berpikir jangan-jangan sebelum saya gali lubangnya Rudi dah masukin batunya ke situ, tapi yo nggak mungkin ya, orang saya itu galinya kan acak gitu, nggak ditentuin sama Rudi di situ atau di mana, nggak. Dan Rudi posisinya selalu di belakang saya gitu. Tapi yo akhirnya saya menepis itu semua lah, ya udahlah biarin aja lah, toh nyatanya saya dengan mata kepala sendiri melihat gitu ya. Terus Rudi ngomong, yo itu memang itu batu lah, mustika itu. Yo kalau orang Jawa ngomongnya jimat, tapi jangan kamu menyembah kepada dia lah gitu. Jangan kamu mengagung-agungkan batu itu cuma sekedar batu, itu nggak lebih atau nggak, itu sih batu biasa, cuman ya memang beda sedikit, memang di dalamnya ada energinya gitu. Kamu pegang, kamu yo nggak usah dikasih makan lah kayak bunga atau apa, nggak usah lah, kamu pegang aja. Cuman ada intinya bahwa batu itu pasti ada manfaatnya lah buat kamu. Rudi bilang seperti itu gitu ya. Terus saya ngomong, lah kalau misalnya batu ini gerak-gerak atau minta makan atau apa gimana? Enggak bakalan, itu cuman ini kok, cuman yo untuk agar energi positif kamu lebih muncul lah. Kamu misalnya nanti dagang ya, nanti agak kelihatan lebih ya kayak sumringah gitu. Terus akhirnya jika cerita, akhirnya ke pinggir lagi gitu, ke tempat tempat apa ya, ke tempat gubuk yang biasa di itu gitu. Rudi sepertinya paham lah kalau saya nggak begitu percaya kalau penarikan dia itu, yo saya agak curiga. Rudi paham gitu dia, tapi yo dia tetap diam dan tersenyum. Terus tiba-tiba dia ngomong, ya kalau orang baru pertama yo nggak percaya nggak apa-apa, itu udah biasa gitu, tapi ya itu memang ada gitu. Kamu juga tadi lihat sendiri kan betapa kamu melihat cahaya banyak sekali di Parangtritis di pantai itu gitu. Saya agak malu gitu, enggak kok, saya percaya gitu. Tiba-tiba itu kalau gubuknya kan pendek gitu ya, kita sempat duduk bertiga gitu di situ. Di tengah-tengah pembicaraan kita bertiga, Rudi tiba-tiba ngomong diam gitu. Dia ngomong diem, terus kita bertiga diam semua. Terus tiba-tiba tangan si Rudi itu kayak gini gitu ya, saya perhatikan terus karena kita kan duduk muter gini di pasir gitu, muter. Terus cahaya di atas lah, persis lah, cahaya di atas persis, terang sekali karena lampu neonnya juga terang. Rudi tangannya kayak gini, tiba-tiba dia cuman yo memukulkan tangannya dia ke inilah, ke angin gitu, tak gitu. Tapi yang saya perhatikan anehnya, tiba-tiba itu dari pukulan tangan dia itu jatuh gitu. Orang pasir sama tangan dia kan jaraknya paling ya 1 meter gitu ya, dan kita berhadapan-hadapan langsung bertiga gitu. Dek, gitu dia kayak kayak yang nampar angin lah gitu. Tiba-tiba gitu, jatuh batu lah, batu yo lebih besar lagi dari yang tadi itu. Warnanya waktu itu yo putih putih tapi agak kuning-kuningan gitu. Si Rudi dia juga senyum, ini loh batunya, ada lagi gitu. Tadi begitu kita ke sini dia ngikut dari pantai, ngikut ke sini. Terus akhirnya saya memberanikan diri untuk menanya ke Rudi, Rud, kok kamu tahu kalau batu itu ada yang datang gitu? Dia ngomong, ya tahulah, saya juga ritualnya untuk mencapai seperti ini panjang sekali dan ya nggak semua orang bisa gitu. Terus dia menceritakan kalau sebenarnya batu itu dia itu cuman proses membendakan sebuah energi. Pada saat di alam gaib itu bentuknya kayak cahaya, kayak energi gitu, dan dia mempunyai satu ilmu untuk membendakan dari energi tersebut gitu. Kalau nggak percaya, kamu pegang aja batu yang baru jatuh itu. Yo, terus saya pegang dan memang batunya panas. Yo nggak panas banget sih, anget lah gitu, anget gitu. Terus saya ngomong, kok panas ya Ruth, kok anget ya? Ya memang karena ada gesekan dari alam gaib ke alam sini, yo akhirnya panas gitu. Rudi memang seorang yang berpendidikan tinggi lah, dia sarjana teknik. Ya kalau zaman itu yo insinyur gitu ya. Dan dia selalu menggunakan logika untuk itu. Akhirnya kedua belah
kedua batu tersebut akhirnya dikasihkan ke saya, ini buat kamu semua, digunakan secara baik gitu. Akhirnya singkat cerita kami pun saat itu yo sekitar jam berapa lah, udah tengah malam lebih lah, mungkin jam 1-an kita akhirnya pulang dari Parangtritis gitu. Akhirnya pulang ke rumah dan sampai rumah batu itu saya simpan gitu. Batu itu saya simpan dan keesokan harinya itu ya saya berangkat kerja seperti biasa lah gitu, seperti biasa. Dan saya bertemu Rudi dan hampir saja saya keceplosan kalau mau menceritakan hal yang semalam, tapi Rudi diem gitu karena teman saya ini memang karakternya aneh. Kalau di tempat kerja itu yo kayak anak kecil gitu, dia suka main lari-lari, kalau bercandanya yo memang yo nggak percaya lah, kalau dari fisiknya aja nggak percaya kalau dia itu orang yang pinter, orang yang benar-benar bisa lah dalam hal gaib gitu. Cuman kalau di kantor dia seperti menutupi semuanya gitulah ya. Jadi ya sudah, waktu itu hampir saja saya kebablasan ngomong tapi akhirnya enggak. Nah, mungkin cerita yang saya ceritakan dari pengalaman pribadi saya tentang penarikan batu mustika yang ada di Parangtritis mungkin saya cukupkan sampai di sini. Yo, untuk pendapat sahabat-sahabat semua tentang adanya penarikan mustika atau pusaka tersebut, yo saya kembalikan lagi kepada sahabat-sahabat semua, mau percaya atau enggak silahkan, itu hak panjenengan semua. Tapi kalau misalnya ada yang bertanya, benar enggak sih kalau ada penarikan barang gaib yang seperti itu, ya saya jawab benar, karena saya memang melihat sendiri dan saya melakoni sendiri gitu ya penarikan tersebut. Perkara itu bermanfaat atau enggak ya kembali lagi seperti yang Rudi bilang tadi, bahwa ya itu ya tetap batu lah, batu yang namanya batu ya bukan apa-apa, dan tidak seharusnya kita memuja atau mengagung-agungkan batu tersebut gitu ya. Alhamdulillah sih ya, itu cuma buat koleksi saya saja dari rasa penasaran saya, karena saya kepengen melihat apakah benar di dunia ini ada penarikan benda pusaka seperti yang di TV-TV gitu ya. Dan ternyata yo memang ada, tapi ya memang butuh keahlian atau ilmu yang khusus. Terima kasih buat sahabat-sahabat semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.